Yu Chong dan Duan Yanhong terkejut melihat ini. Demikian pula, 9 dukun lainnya juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba avatar 8 daun ini. Bam, bam, bam. Banyak bayangan melayang di sekitar Wu Xian dan menyerangnya. Energi menghujani dia seperti tembakan panah. Pan Zhong sangat terkejut. Ini harus menjadi kekuatan sejati Leng Luo. Dia memiliki basis budidaya 8 daun. Bagaimanapun juga, dia telah hidup dalam pengasingan selama berabad-abad. Siapa Molly? Bagaimana dia bisa mempertahankan kendali kuat atas Fen Siwen yang memiliki basis budidaya berdaun 8? Serangan Fen Siwen menutupi langit dan daratan. Bahkan pemimpin 10 dukun, Wu Xian, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tuan Wu Xian, dukun-dukun yang lain berseru. Sayalah yang seharusnya Anda lihat. Duan Museng mengacungkan tombak tuannya dan menyerang yang lain. Jangan lupakan saya. Ming Xiyin berjalan di udara saat dia memegang Sparatin Hawk dan Skabart dengan kuat di tangannya. Mereka berdua memiliki senjata tingkat surga. Terhadap 9 dukun yang hanya memiliki basis kultivasi 3 atau 4 daun, mereka akan dapat menahan diri untuk sementara waktu. Masalahnya adalah mereka memiliki 9 lawan. Bahkan jika mereka adalah praktisi sihir dan membutuhkan waktu untuk mengucapkan mantra, Duan Musheng dan Ming Xiyin masih kalah jumlah. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan 9 praktisi sihir hebat yang juga anggota 10 dukun? Ketua, mata Yu Chong dan Duan Yanhong terbakar. Mereka rela mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh mereka untuk Fen Siwen. Mereka mengenal satu sama lain dengan baik dan mempercayai satu sama lain sepenuhnya. Ketika mereka melihat Fen Siwen mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan musuh yang kuat, mereka tidak tahan untuk tetap menganggur. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, "Apakah kamu melihatnya sekarang?" Pan Zhong menjelaskan, Leng Luo sedang dikendalikan. Anda, 4 bersaudara, adalah pion dalam permainan ini. Sekarang, orang-orang yang mengendalikan Anda berada tepat di depan Anda. 10 dukun, Yu Chong dan Duan Yanhong berada di perahu yang sama dengan Fen Siwen. Mereka berada di atas kereta terbang sejak awal, dan mereka menyaksikan semuanya dengan jelas. Tidak mungkin mereka tidak akan marah. Pan Zhong berjalan mendekati mereka. Dia mengangkat telapak tangannya dan memberi mereka ketukan cepat. Bam, bam, pengekangan di basis kultivasi mereka dilepaskan. Primal Ki melonjak ke seluruh tubuh mereka seperti geser. Mereka merasakan sensasi familiar dan nostalgia dari kekuatan yang mengalir melalui mereka. Lu Yo melirik mereka dengan tenang. Yu Chong dan Duan Yanhong tidak berani merencanakan melawan Tuan Evil Sky Pavilion yang kuat. Tenine Chu Chen Sao telah mengeluarkan Ali Puncak Leaf Ren Buping langsung. Ketakutan masih melekat di hati mereka ketika mereka mengingat adegan itu. Selain itu, Pavilion Langit Jahat tidak bersalah. Pelakunya adalah orang-orang di depan mereka. Yu Chong dan Duan Yanhong bertukar pandangan sebelum mereka melompat ke udara. Hitung kami. Penambahan 2 lawan lainnya meningkatkan tekanan pada 9 dukun. Ming Xiyin dan Duan Museng masing-masing bisa mengambil 2 lawan. Yu Chong dan Duan Yanhong bisa menangani lawan masing-masing. Masih ada 3 dukun yang tersisa. Lu Yo dengan cepat melirik Wu Ji, Wu Peng, dan Wu Zhen. Setelah Wu Xian, mereka bertiga adalah yang paling kuat di antara para dukun. Wu Xian adalah yang tertinggi di langit. Dia melayang di atas kereta yang membelah awan, benar-benar sibuk dengan Fen Siwen. Suaranya menggelegar di langit. Anda tidak bisa mengalahkan 10 dukun. Suara Lu Yo melakukan perjalanan jauh dan luas. Anda sudah lupa tentang saya. Lu Yo tidak lagi menyanyiakan kata-kata dan melemparkan 3 kartu Thunder Blast di tangannya. Targetnya adalah Wu Ji, Wu Peng, dan Wu Zhen. 3 bau petir yang tangguh melesat ke arah mereka. Yang lain terkejut. Lu Yo berdiri dengan tangan di punggungnya setelah melemparkan 3 kartu keluar. Dia mengamati pertempuran dengan udara riang tentang dia. Awan berguling saat guntur bergemuruh di udara. Bau pencahayaan yang dicampur dengan energi muncul segera. Ketiga dukun itu langsung menyulap perisai mereka. Tak ada waktu untuk kabur. Bau petir Thunder Blast berdiameter beberapa meter. Ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat. Ini bukan Thunder Blast,
Itu pasti bau petir surgawi. Ketika Wuji mendirikan perisainya, ada ekspresi putus asa di matanya. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah 10 dukun itu salah? Jika tidak, mengapa petir surgawi menyerang kita? Boom, boom, boom. 3 baut besar Thunderblas menghantam target mereka. Mereka bertiga terbang kembali pada saat yang sama. Wuji memuntahkan seteguk darah. Sebuah lingkaran bercahaya keunguan tiba-tiba muncul dari tubuhnya sebelum tersebar di udara. Jantung Luyo berdetak kencang. Pada saat yang sama, dia mendengar pemberitahuan sistem. Ding, membunuh 1 target. Hadiah, 100 poin prestasi. Probabilitas yakin bunuh 1%. Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda sendiri atas hal ini. Luyo menggelengkan kepalanya. Untungnya, saya tidak hanya menggunakan kartu Deadly Strike. Jika tidak, saya bahkan mungkin harus membayar dengan celana saya dalam pertaruhan ini. Ketika Luyo membunuh orang mati yang memiliki tubuh orang yang hidup, poin prestasi yang dia dapatkan hanya dari orang yang hidup. 2 korban lainnya dari Thunderblas terluka dan terluka parah masing-masing. Akhir-akhir ini, sepertinya saya sedang bersemangat. Apakah itu masalah membuka kotak? Penampilan wizard atau tingkat yakin membunuh 1% yang dipicu, semua ini mengejutkan Luyo. Luyo masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar suara Wu Xian. Tidak banyak waktu tersisa. Datanglah padaku. Wu Xian terkejut karena Fen Siwen bisa memberinya banyak masalah ini. Kemarahan yang membunca dalam dirinya membuatnya ingin mengakhiri ini secepat yang dia bisa. Ekspresi pembunuh terlihat di wajahnya sebelum suara di kepalanya berkata, Tuan Wu Xian, tolong jangan hancurkan diri sendiri. Saat Wu Xian menangkis serangan tak henti-hentinya Fen Siwen, dia berkata, 10 dukun telah dipermalukan oleh kalian semua. Biarlah ini menjadi peringatan bagi keturunan dukun di bawah langit. Kami bersumpah untuk mengikuti Anda sampai mati, Tuan Wu Xian. Kedelapan dukun itu berkata serempak. Luyo memberi perintah dengan tegas. Terbang? Ya, Master. Lito Yuan Air dan Zhao Yu segera menyalurkan primalki mereka dan mengaktifkan kereta yang membelah awan. Sementara Wu Xian ditahan oleh Fen Siwen, formasi besar tidak berada di puncaknya. Oleh karena itu, kereta yang membelah awan bisa pergi dengan mudah. Kereta yang membelah awan bersinar. Whiz, itu terbang menuju tepi formasi besar. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat. Ming Shi yang mencabut seperhatian hoknya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua, seperti yang diharapkan dari 10 dukun. Dengan gerakan cepat, dia mundur di udara dengan teknik agungnya. Duan Museng melakukan hal yang sama. Dia mencabut tombak tuannya. Pria sejati harus fleksibel. Kita akan bertarung lagi suatu hari nanti. Yu Chong dan Duan Yanhong terkejut dengan perkembangan ini. Avatar Fen Siwen meletus dengan energi saat dia berteriak, Molly, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup damai. Ketua? Yu Chong, Duan Yanhong, jika kau takut mati, pergilah sekarang. Saya, Leng Luo, akan menyimpannya di sini. Leng Luo terlalu dekat dengan Wu Xian. Avatarnya telah diikat oleh tentakel Wu Xian. Keduanya berada dalam situasi yang sama. Mereka berjuang untuk melihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang berdiri. Wu Xian memiliki batas waktu setelah semua. Jika pertarungan mereka berlarut-larut, dia tidak akan bisa mengalahkan Fen Siwen. Dalam hal ini, yang terbaik adalah merapalkan mantra penghancuran diri. Mereka semua akan menghancurkan diri sendiri dengan kekuatan mereka dan menjatuhkan musuh-musuh mereka. Karena mereka sudah mati, mengapa mereka takut mati? Para kultivator berjubah merah melarikan diri secepat kaki mereka bisa membawa mereka. Kultivator alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir bisa melarikan diri dengan teknik besar mereka. Namun, kultivator berjubah merah terlalu lambat. Kami tidak dilahirkan pada hari yang sama, tetapi kami dapat mati pada hari yang sama. Yu Chong dan Duan Yanhong tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang menuju Wu Xian. 3 avatar berdiri sejajar. Saat ketika kereta yang membelah awan hendak meninggalkan jangkauan formasi besar, area di dalam formasi meledak.
Dengan Wuxian di tengah, kekuatan 8 dukun meledak di sekitarnya. Energi bergelombang mengaduk debu dan tanah dari tanah dengan ledakan keras, seolah-olah badai pasir tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, gelombang trik energi ungu tua memamerkan taring mereka pada semua orang dalam jangkauan. Itu tidak membedakan dari teman dan musuh. Ketiga avatar itu hanya menahan benturan sesaat sebelum hancur. Basis kultivator, kultivasi berjubah merah adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan tinggi, mereka tidak mungkin bisa terbang lebih cepat dari kereta terbang. Mereka langsung dimakan oleh energi ungu tanpa ampun. Guru, saudara senior ketiga dan keempat. Lito Yuan Er menunjuk Duan Museng dan Ming Shiyin yang melaju ke arah mereka. Berhenti! Lu Yo mengangkat tangan. Berdasarkan basis kultivasi mereka, setelah pertarungan yang begitu panjang, bahkan jika mereka menggunakan teknik besar mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari badai pasir pada waktunya. Kereta terbang harus menunggu mereka. Lu Yo tampak tenang, tetapi dalam hati, dia merasa menyesal. Bagaimanapun, para kultivator berjubah merah adalah sumber poin prestasi. 10 dukun sudah mati. Wu Sheng adalah satu-satunya yang bisa memberi saya beberapa poin prestasi. Sayangnya, menurut saya dia tidak akan selamat dari ledakan energi ini. Adapun Fen Siwen dan dua Dark Knight, mereka bernilai cukup banyak poin prestasi. Sungguh kerugian besar bagi saya karena kehilangan mereka karena ledakan energi ini. Sementara Lu Yo tenggelam dalam pikirannya, Duan Museng dan Ming Shiyin akhirnya melompat ke kereta terbang. Ayo pergi. Kereta terbang diaktifkan kembali. Ketika kereta terbang dihentikan, tentu saja diperlukan waktu untuk melanjutkan penerbangan, sehingga kecepatannya melambat. Karena sedikit penundaan ini, gelombang energi hitam keunguan yang kuat yang mengejar Duan Museng dan Ming Shiyin sekarang ada pada mereka. Energi ungu yang luas itu seperti gelombang besar. Lu Yo sedikit mengerutkan kening saat dia melihat ombak. Saya sudah mengalami kerugian besar. Jangan bilang saya harus menggunakan kartu impecable lain juga. Selain itu, dia pikir kartu impecable itu seperti kartu serangan mematikan. Itu hanya akan memberikan perlindungan untuk satu individu. Tiba-tiba, di antara gelombang yang luas, avatar Golden Lotus berdaun 8 bersinar terang, disertai dengan embusan angin yang kuat. Fen Siwen muncul di dalam avatar. Dia basah kuyup dalam darah pada saat ini. Fen Siwen belum mati. Ming Shiyin dan Duan Museng melangkah maju. Penjaga mereka naik saat mereka melihat Fen Siwen. Lu Yo mengubah rencananya dan berkata acuh tak acuh. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Kartu serangan mematikan muncul di tangannya saat dia berpikir, mencoba menggigitku sebelum kamu menarik napas terakhir. Namun, bertentangan dengan harapan, hembusan angin kencang dari Fen Siwen bertiup ke arah yang berlawanan. Dia membantu kita? Ming Shiyin berseru kaget. Lu Yo juga terkejut. Fen Siwen seharusnya menyimpan dendam terhadap pavilion langit jahat. Pada saat seperti ini, dia harus lebih dari bersedia untuk membiarkan ledakan energi ini menghancurkan kereta yang membelah awan. Mengapa dia memilih untuk membantu pavilion langit jahat? Apa yang dia mainkan? Lu Yo mengangkat tangannya. Tunggu. Tidak mengherankan bahwa itu Fen Siwen yang memiliki basis kultivasi 8 daun. Sangat kuat. Namun, sungguh mengejutkan bahwa dia berhasil selamat dari ledakan destruktif 10 dukun. Itu bukan prestasi yang mudah. Ming Shiyin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, dia melepaskan teknik ini sambil mempertaruhkan lautan Qi dan Tian sendiri. Saya pikir Fen Siwen berencana untuk mati. Fen Siwen sudah berada di batasnya. Gelombang hitam keunguan yang luas didorong kembali oleh perjuangan Fen Siwen. Suara putus asa Fen Siwen mencapai mereka pada saat ini. Suaranya serak saat dia berkata, aku, Leng Lu tidak pernah meminta bantuan orang lain. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mengusir 10 dukun dari sini, dan saya hanya memiliki satu permintaan. Senior, bunuh Molly. Sebelum Lu Yo bisa menjawab, gelombang hitam keunguan yang luas menerobos dinding angin, dan avatar itu lenyap. Teratai emas 8 daun berputar beberapa lingkaran sebelum lenyap juga. Gelombang energi yang sangat besar tampaknya telah berubah menjadi wajah raksasa dan berkata, betapa bodohnya.
Orang-orang di kereta terbang menghela nafas. Siapa yang tahu Fen Siwen akan membuat pilihan ini sehingga dia bisa membuat permintaan Luyo ini? Gelombang hitam keunguan menghilang. Ming Xiyin dan Duan Museng menyalurkan primalki mereka ke dalam kereta terbang. Meskipun kekuatan sihir telah memudar, badai pasir masih mengamuk. Keduanya menggerakkan kereta terbang tersebut agar naik lebih tinggi. Kereta yang membelah awan itu bersinar dan berlayar melewati badai pasir, meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya. Hanya dalam sekejap mata, kereta terbang meninggalkan daerah itu. Sementara itu, kultivator tingkat rendah yang mengamati pertempuran dari Tangzi Town yang jauh mendongak. Paviliun Langit Jahat telah menang. Para kultivator berjubah merah itu begitu kuat, namun mereka masih dikalahkan oleh Paviliun Langit Jahat. Seberapa kuatkah Evil Sky Pavilion? Seseorang mendesah. Siapa yang tahu? Pemandangan kami diblokir sebelumnya, dan kami tidak dapat melihat apapun kecuali kilatan cahaya dan mendengar hiruk-pikuk suara. Cukup hanya dengan melihat hasilnya. Sepertinya bahkan tanpa murid pertama dan kedua, Paviliun Langit Jahat masih tak tersentuh untuk saat ini. Ada desahan kolektif yang panjang. Pada awalnya, tidak ada banyak kultivator di sana. Kemudian, semakin banyak kultivator berkumpul untuk menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Seorang pendekar pedang berpakaian hijau berdiri di antara kerumunan saat dia melihat kereta yang membelah awan di langit dengan ekspresi tenang di wajahnya dan lengannya disilangkan. Dia menggelengkan kepalanya. "Halo, saudaraku, berbahaya di sana. Anda tidak boleh pergi ke sana." "Terima kasih." Pendekar pedang berpakaian hijau melangkah ke samping. Dia melihat debu dan pasir yang jatuh yang diaduk oleh pertempuran. "Saudara, saya pikir Anda terlambat. Sayang sekali Anda tidak melihat betapa menariknya pertarungan ini. Kau lihat kereta terbang itu? Itu kereta terbang Evil Sky Pavilion." Kultivator di sampingnya mulai berbicara dengan penuh semangat tentang apa yang telah terjadi. Pendekar pedang berpakaian hijau melihat kereta terbang dan mengabaikan kultivator lainnya. Kultivator menghela nafas. "Saya tidak berpikir Paviliun Langit Jahat akan sekuat ini. Ketika murid pertama dan kedua masih ada, Paviliun Langit Jahat hidup di hari-hari kemuliaan. Namun, sepertinya itu masih sekuat dulu." Pendekar pedang berjubah hijau memperhatikan kultivator menggunakan kata-kata, "sekuat dulu." Bahkan, tidak semua orang membenci Paviliun Langit Jahat. Ada beberapa orang yang menghormati dan mengagumi mereka. Mungkin, kultivator ini milik kelompok yang terakhir. Pendekar pedang berpakaian hijau itu mengangguk dengan sopan. "Terima kasih atas pujian Anda." "Terima kasih? Untuk apa? Apakah dia gila?" Kultivator itu bingung. Tiba-tiba, kerumunan mulai berseru kaget. Kereta yang membelah awan akan kembali. Bukankah mereka pergi? Para kultivator tingkat rendah mundur. Mereka khawatir Paviliun Langit Jahat akan mengirim penjahat dan membunuh mereka. Namun, itu tidak terjadi. Kereta yang membelah awan kembali ke area formasi pendahulu agung dan melambat. Sementara itu, Luyo berdiri di atas kereta terbang dan mengamati tanah di bawahnya. Visibilitas dipulihkan sepenuhnya. Cari penatua Hua. Dimengerti. Ming Xiyin dan Duan Museng melompat dari kereta terbang. Saat mereka meninggalkan kereta terbang, para kultivator tingkat rendah yang menonton pertempuran di Tangzi Town berbalik dan melarikan diri secepat kaki mereka bisa membawa mereka. Ming Xiyin melihat tindakan mereka saat dia melihat ke bawah dari atas. "Pengecut. Akan menjadi tidak normal jika mereka tidak takut." Duan Museng membalas. "Andalah yang pintar, kakak senior ketiga." Keduanya mendarat. Tanah itu penuh dengan lubang dan retakan sebagai akibat dari pertempuran mereka. Lokasi formasi sihir hangus. "Saya rasa penatua Hua tidak terlalu jauh dari sini." Ming Xiyin melihat sekeliling-sekelilingnya. "Luo Shisan bukan lawan biasa. Saya hanya khawatir Elder Hua tidak cocok untuknya." 6 segel kompatibel Elder Hua memiliki skrip ke-9 sekarang. Saya tidak berpikir 13 bila energi Luo Shisan dapat melakukan apapun terhadapnya. Yang dia lakukan hanyalah menerima pukulan. Jika saya Luo Shisan, saya hanya akan mengulur waktu, Duan Museng berkata dengan sedikit penghinaan. Ming Xiyin batuk.
Dia bertindak seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Tuan Museng dan berkata, Anda punya poin, saudara senior ketiga. Berdiri. Suara apa itu? Ming Shiyin berbalik. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari sepetak tanah hangus. Ming Shiyin melompat kembali karena terkejut. Dia menunjuk ke lengan yang gelap gulita dan berkata, Mayat hidup,